Halo semua, kembali lagi dengan saya Handi. Kali ini di video ini saya ingin membahas perbedaan dan jenis-jenis SBN, surat berharga negara. Oke, apa sih yang namanya SBN dan obligasi? SBN itu surat berharga negara atau yang biasanya kita sebut obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah atau negara. Obligasi itu adalah surat utang jangka menengah atau jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, dan ada juga yang tidak dapat diperjualbelikan, tergantung jenis-jenis dari obligasi tersebut, tergantung dari jenis-jenis surat berharga negara tersebut ya. Oke teman-teman, paham ya, udah paham ya apa itu surat berharga dan obligasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas kenapa sih munculnya SBN, munculnya adanya surat berharga negara. Nih, awal ceritanya nih, pendapatan negara dari pajak atau non pajak atau hibah dan lain-lain itu tidak mencukupi untuk membiayai belanja negara. Oleh karena itu negara tuh harus pinjam atau harus berhutang kepada kita. Simpelnya berhutang kepada masyarakat lah ya. Negara itu tidak meminjam uang ke bank, tetapi mereka menerbitkan SUN, surat utang negara. Nah, surat utang negara ini dibeli oleh masyarakat. Masyarakat itu dalam bentuk seperti apa ya? Nah, masyarakat itu bisa dalam bentuk perusahaan besar, seperti yang pertama, institusi domestik atau luar negeri. Ya, contoh-contohnya seperti aset manajemen, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan dana pensiun, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah rakyat yang seperti kita, rakyat kecil yang belinya 1-100 juta. Nah, yang bisa belinya kecil-kecil 1 juta dan berkelipatan 1 jutanya lagi ya, 2 juta, 3 juta, ataupun sampai 10 juta. Itu awal ceritanya ya, teman-teman, kenapa negara menerbitkan SUN, surat utang negara. Oke, selanjutnya, nah ketika kita membeli surat utang negara, artinya kita meminjamkan uang kita kepada negara nih. Uang yang kita pinjamin ke negara akan dipakai untuk bangun tol, rumah sakit, pembiayaan sosial, dan lain-lain, kegiatan lain-lain yang bersifat positif lah ya untuk kemajuan negara. Itu fungsi dari kenapa negara meminjam uang kepada kita. Ya, selanjutnya pemerintah itu biasanya nawarin obligasi beberapa obligasi dalam 1 tahun. Ya, ketika kita membeli obligasi yang dikeluarkan pemerintah, kita dikasih kepastian nih. Kapan sih jatuh temponya? Berapa sih imbal hasilnya atau return per tahunnya? Gampangnya itu, kapan sih pemerintah bayar uangnya atau utangnya kepada kita? Ya, berapa lama tenornya yang dikeluarkan oleh pemerintah, obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kita lihat. Nah, untuk masa jatuh tempo setiap obligasi itu berbeda-beda ya. Ada yang dalam beberapa tahun, ada yang juga sampai puluhan tahun. Imbal hasil atau kupon yang ditawarin juga berbeda-beda, tergantung dari masa jatuh tempo dan suku bunga BI atau suku bunga Indonesia. Suku bunga Bank Indonesia saat obligasi tersebut ditawarin. Umumnya nih, imbal hasil atau kupon yang ditawarin itu sekitar 5-8% per tahun. Oke nih sobat-sobatnya, mungkin kalian sudah mengerti. Mari kita ke jenis-jenis SBN. Jenis-jenis SBN itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu adalah SBR, Saving Bond Retail. Yang kedua adalah Obligasi Retail Indonesia, ORI, singkatnya ORI. Yang ketiga adalah Sukuk Tabungan, ST. Dan yang keempat itu adalah Sukuk Negara Retail, singkatnya SUKRI, atau biasanya dipersingkat lagi SR.
suku retail. Ya, apa sih bedanya dari keempat jenis SBN ini? Oke, saya jelasin dulu ya. Dari keempat jenis SBN ini ada beberapa kategorinya. Yang pertama itu adalah jenisnya. Kategori pertama itu adalah jenis. Jenis yang konvensional dan jenis yang syariah. Yang konvensional itu seperti biasa, dan yang syariah itu artinya itu dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ya, seperti sukuk tabungan ST dan SR, sukuk retail, itu dikelola oleh prinsip-prinsip syariah. Kategori yang kedua itu adalah SBN ini dapat diperjualbelikan di pasar sekunder atau tidak. Oke, mari kita lihat ya di tabel yang di sini. Untuk saving bond retail SBR itu tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Sedangkan ORI itu bisa, ya teman-teman, dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. ST itu nggak bisa, sukuk tabungan, dan SR itu bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Mari kita lihat. SBR dan sukuk tabungan tidak bisa cair sewaktu-waktu, hanya bisa dicairkan ketika masa jatuh tempo atau masa early redemption. Ya, seperti yang saya infokan sebelumnya, kalau SBR dan SR dan ST itu tidak bisa dicairkan sewaktu-waktu. Ketika kita ingin menggunakan uang tersebut, kita tidak bisa cair semau kita, ya teman-teman. Hanya bisa dicairkan ketika masa jatuh tempo atau masa early redemption. Early redemption, ya, itu artinya kamu bisa menjual kepemilikan SBR atau ST maksimal 50% dari total kepemilikan sebelum masa jatuh tempo. Oke, jadi nggak harus masa jatuh tempo. Ada masa early redemption-nya, dan kalian bisa menjual maksimal 50% dari total kepemilikan. Oke, sementara ORI dan SUKRI, suku retail, itu bisa diperjualbelikan dalam pasar sekunder. Jadi kalau kalian butuh uang sewaktu-waktu, kalian bisa jual ORI dan ST. SR-nya ini secara langsung, ya, dengan caranya kalian tinggal hubungi agen penjual atau mitra penjual. Ini salah ya, ini ORI dan SR, harusnya SR, karena bisa diperjualbelikan di pasar sekunder, ya. Obligasi retail Indonesia dan sukuk negara retail ini bisa diperjualbelikan kapan saja dan di mana saja, tinggal kalian hubungi agen penjualnya atau mitra penjual. Oke, nah nanti saya jelasin ya siapa sih agen penjualnya atau mitra penjualnya. Selanjutnya, kategori ketiga itu adalah jenis imbal hasil atau kuponnya. Jenis imbal hasil terdiri dari dua, ada floating rate dan fixed rate. Ya, saving SBR dan ST itu floating rate, sedangkan ORI dan SR itu fixed rate, ya. Nah, penjelasannya ada di sini. Tuh, jenis imbal hasil ada dua, fixed rate dan floating rate. Jenis fixed rate itu artinya persentase bunga akan tetap sama dari awal sampai akhir periode. Contohnya nih, jika bunga yang ditawarin itu 7%, maka dari awal sampai akhir bunga yang akan kalian terima itu adalah 7%. Sedangkan floating rate itu artinya persentase bunga akan berfluktuasi sesuai dengan suku bunga Bank Indonesia. Jika suku bunga Bank Indonesia naik, maka persentase imbal hasilnya akan naik juga. Jika suku bunga BI turun banyak, apakah imbal hasilnya akan turun banyak juga? Tenang saja teman-teman. Obligasi dengan suku bunga floating rate itu sudah ada batas bawahnya untuk imbal hasilnya. Contohnya nih,
jika suku bunga turun, suku bunga BI turun menjadi 3%, tetapi batas bawah pada obligasi yang kalian beli itu adalah 4%, maka bunga atau kupon atau imbal hasil yang akan kalian terima itu adalah 4%, batas bawahnya yang sudah disepakati. Gitu ya. Jadi kalian jika suku bunga BI-nya turun 2%, 1%, kalian tidak akan rugi karena sudah ada batas bawahnya yang telah disepakati di obligasi yang kalian beli. Paham ya teman-teman? Oke, selanjutnya kita akan bahas kapan dan di mana kita dapat membeli SBN atau obligasi. SBN atau obligasi bisa dibeli pada saat masa penawaran. Ya, belinya sama mitra distribusi atau agen penjualnya seperti perbankan, bank-bank, ada sekuritas dan ada fintech ya. Itu seperti aplikasi bibit, bareksa dan tanam duit dan lain sebagainya. Kalian bisa beli di sana obligasi sana. Ya, yang kedua itu adalah belinya di pasar sekunder. Di pasar sekunder, kalian hanya bisa beli ori dan sukri saja. Ya, kenapa? Kembali lagi, yang bisa diperjualbelikan di pasar sekunder itu adalah ori dan SR, ya, sukri. Jadi, kalau kalian ingin menjual di pasar sekunder atau mau beli, itu hanya ori dan sukri saja ya teman-teman, atau SR aja. Belinya itu sama juga. Beli di perbankan, di bank-bank yang tempat kalian tinggal, atau sekuritas, atau fintech lainnya seperti bibit, bareksa, dan tanam duit. Saya tidak di-endorse oleh ketiga aplikasi ini, fintech. Saya hanya mencontohkan atau menginformasikan ke kalian ya teman-teman. Oke, kita bahas keuntungan dan resiko jika kalian membeli obligasi tersebut. Meskipun ini ada fixed rate, obligasi ada imbal hasilnya ada fixed rate, pasti pun ada resiko dan resikonya itu kecil. Ya, kita bahas dulu keuntungannya. 10 keuntungan ori, menginvestasikan ori ya. Yang pertama itu pembayaran kupon dan pokok sampai dengan jatuh tempo dijamin oleh Undang-Undang SUN, Surat Utang Negara, dan dananya disediain dalam APBN setiap tahunnya. Jadi kalian tenang aja ya teman-teman, pembayaran kupon dan pokoknya akan disediain dalam APBN setiap tahunnya dan diatur oleh Undang-Undang SUN, Surat Utang Negara. Yang kedua adalah pada saat diterbitkan, kupon ditawarkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN maupun bank swasta ya. Untuk ori atau obligasi yang lain, pasti tingkat imbal hasilnya, tingkat bunganya, tingkat kuponnya akan pasti lebih tinggi daripada tingkat bunga deposito di perbankan ya teman-teman. Keuntungan yang ketiga adalah kupon dengan tingkat bunga tetap sampai dengan waktu jatuh tempo ya. Yang keempat adalah kupon dibayar atau imbal hasil dibayar setiap bulannya. Yang kelima itu kemudahan akses untuk melakukan transaksi pembelian melalui sistem elektronik. Yang keenam dapat diperdagangkan di pasar sekunder melalui mekanisme bursa, transaksi di luar bursa, over the counter, dan melalui sistem electronic trading platform ya. Seperti yang saya jelasin di sebelumnya, kalian bisa bertransaksi di aplikasi fintech kan, kalau kalian bisa bertransaksi di aplikasi fintech itu kapan saja dari mana saja, mau jam 12 malam, mau jam 10 malam kalian bisa ya, selama kuotanya tersedia. Dan yang ketujuh adalah tersedianya informasi harga yang wajar dan sedang terjadi di pasar sekunder dari mitra distribusi atau pihak lain yang bekerja sama dengan mitra distribusi tersebut atau agen penjual. Yang kedelapan, berpotensi memperoleh keuntungan bila ori dijual pada harga yang lebih tinggi daripada harga beli setelah memperhitungkan biaya transaksi di pasar sekunder. Ya, ori itu
ori dan SR kan bisa diperjualbelikan di pasar sekunder, dan itu float fixed rate ya. Oke. Yang ke-9 itu adalah dapat dijaminkan kepada pihak lain, antara lain jaminan dalam pengajuan pinjaman pada bank umum atau lembaga keuangan lainnya. Kalau kalian mempunyai ORI, kalian bisa jaminkan ke perbankan atau lembaga keuangan yang lainnya. Tapi kebijakan peminjaman atau peminjaman ORI mengikuti ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada masing-masing bank ya. Harus ingat ya, tidak semua bank itu mau menerima penjaminan obligasi. Yang ke-10 itu memperoleh kesempatan untuk turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Seperti awal cerita saya, bahwa negara itu minjam uang kepada kita untuk pembiayaan pembangunan, bangun tol, bangun rumah sakit, dan lain-lain. Yaitu fungsi atau keuntungan investasi di obligasi ya. Kalian juga bisa bermanfaat untuk negara. Oke, resikonya apa sih teman-teman? Resikonya itu pasti ada, walaupun kecil ya resikonya ya. Yang pertama itu resiko gagal bayar, default risk. Adalah risiko apabila investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo, baik kupon dan nilai nominalnya atau pokoknya ya. Sebagai instrumen pasar modal, termasuk instrumen yang bebas risiko, risk free instrument, karena pembayaran imbal hasil atau kupon dan nilai nominal SBN dijamin oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang SBN, Surat Berharga Syariah Negara, dan Undang-Undang APBN ya teman-teman. Yang seperti yang saya bilang tadi, ini risknya sangat kecil obligasi karena dijamin oleh negara, dijamin oleh pemerintah ya. Yang kedua adalah resiko likuiditas. Liquidity risk adalah kesulitan dalam menjual SBN sebelum jatuh tempo apabila investor memerlukan dana tunai. Seperti yang saya bilang, yang tidak dapat diperjualbelikan, SBR dan ST itu tidak liquid. Jadi jika kalian ingin memerlukan uang, kalian tidak bisa menjual SBR dan ST secepatnya. Jika kalian mempunyai ORI dan SR, kalian bisa jual di pasar sekunder ya. ORI dan SR itu liquid, jadi bisa dijual kapan saja. Yang ketiga, resiko tingkat imbal hasil atau kupon. Resiko berkurangnya imbal hasil yang diterima investor karena adanya perubahan tingkat imbalan acuan. Yang keempat adalah resiko pasar, market risk. Adalah potensi kerugian bagi investor, capital loss, karena menjual obligasi ORI atau SR sebelum jatuh tempo dalam kondisi tingkat bunga yang lagi turun, sehingga menyebabkan penurunan harga ORI atau SR di pasar sekunder. Kondisi ini dapat dihindari dengan memegang ORI atau SR sampai dengan jatuh tempo. Jadi kalau kalian ingin tidak mau loss, capital loss, kalian harus memegang ORI atau SR sampai jatuh tempo ya teman-teman. Kalian harus pegang ORI atau SR sampai dengan jatuh tempo. Oke, selanjutnya kita akan bahas nih, ada beberapa seri SBN dan SBSN, Surat Berharga Negara dan Surat Berharga Syariah Negara di tahun 2023 yang mau dikeluarkan oleh pemerintah. Ini rangkumannya aja ya yang telah saya rangkum. Januari dan Februari itu sudah lewat. SR-nya juga di bulan Maret, di bulan yang Mei sama Mei itu ada ST-nya, ST suku tabungan udah dikeluarin, ada diterbitkan. Yang baru-baru ini adalah di bulan Juni atau Juli itu ada keluarin, pemerintah lagi ngeluarin atau menampung ORI 23 ya, obligasi negara retail
ya, tanggal 26 Juni dan 23 sampai 20 Juli 2023. Ini hanya estimasinya. Nah, lebih pastinya kita harus ngecek ke web Kementerian Keuangan .go.id ya, kita cari aja di struktur ORI-nya. Nah, untuk struktur ORI 2023, struktur ORI seri yang 23, tenor ORI 23 ini ada dua jenis. Ada yang tenornya 3 tahun, ada yang tenornya 6 tahun. Mari kita lihat. Penerbitnya itu pemerintah ya, kuponnya itu fixed rate, tiket kupon tetap. Bentuknya itu tanpa warkat dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Nah, tenor dan jatuh temponya ORI 23, seri 23, itu tenornya 3 tahun, itu masa jatuh temponya adalah 15 Juli 2026 dan tenor yang 6 tahun itu 15 Juli 2029. Nah, penetapan hasil penjualannya itu 24 Juli 2023. Masa penawarannya itu 30 Juni 2023 sampai 20 Juli 2023. Nah, maksimum kalian pesan itu adalah di ORI 23 tenor yang 3 tahun itu maksimumnya 5 miliar dan yang tenornya 6 tahun itu maksimumnya 10 miliar. Minimum pemesanannya itu 1 juta dan berkelipatan 1 juta ya, 1 juta, 2 juta, 3 juta sampai selanjutnya sampai 100 juta atau 5M paling tinggi. Oke, yang selanjutnya itu adalah pajaknya. Pajaknya hanya 10% ya. Teman-teman, ini sangat worth it sekali untuk dibeli ya ORI. Nah, kupon atau imbal hasil atau bunga untuk ORI seri 23, tenor 3 tahun dan tenor 6 tahun. ORI yang seri yang tenornya 3 tahun itu bunganya 5,9%. Ini belum dipotong pajak ya teman-teman ya. Dan ORI yang tenornya 6 tahun itu 6,10%. Oke. Semoga bermanfaat ya video saya. Ini perbedaan jenis SBN. Silahkan di subscribe dan like dan komen jika video saya sangat bermanfaat. See you di video yang lain.